Untuk mempelajari alam semesta dan mencari tahu hukum fisika yang mendasarinya, umat manusia telah membangun fasilitas yang tak terhitung jumlahnya di bumi guna mempelajari alam semesta ini. Dan fasilitas paling terkenal di China adalah matahari buatan yang berada di Hefei. Untuk proyek ini, China menghabiskan 13 tahun dan menginvestasikan sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Semua ini dilakukan hanyalah untuk satu tujuan, yaitu menemukan arah masa depan bagi umat manusia. Apa yang dikatakan dengan matahari buatan, dan mengapa kita harus membuatnya, dan mengapa juga harus dikaitkan dengan takdir masa depan umat manusia. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Baik, kita lanjut lagi ke topik. Matahari buatan China bukanlah matahari yang tergantung di langit yang kita lihat pada siang hari. Matahari buatan China adalah perangkat eksperimental dengan nama lengkap Eksperimen Fusi Nuklir Tokamak Superkonduktor. Perangkat eksperimen ini juga dikenal dengan sebutan IS. Dan mengapa perangkat ini disebut dengan matahari buatan? Suhu di perangkat eksperimen ini berapa kali lipat lebih tinggi dari pusat inti matahari. Suhu inti matahari adalah 20 juta derajat Celcius, tetapi suhu di perangkat eksperimen ini mencapai 160 juta derajat Celcius. Dalam hal suhu saja, maka tidaklah berlebihan jika kita menyebutnya sebagai matahari buatan. Hal ini dikarenakan eksperimen ini menggunakan metode eksperimen fusi nuklir yang persis sama dengan cara matahari melepaskan energinya dengan fusi nuklir setiap harinya. Sehingga secara sederhana saja, matahari buatan dapat dipahami sebagai perangkat untuk melakukan percobaan fusi nuklir. Lantas mengapa umat manusia harus membangun perangkat seperti ini? Tujuan utamanya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir guna memecahkan semua masalah masa depan umat manusia. Matahari buatan ini sebenarnya telah dikembangkan di dunia sejak 60 tahun yang lalu. Entah mengapa percobaan fusi nuklir ini begitu melelahkan, tetapi terus dilakukan hingga saat ini. Terutama karena energi yang dihasilkan oleh matahari buatan yang melakukan fusi nuklir adalah energi ultimate yang dicari oleh manusia. Menurut statistik yang relevan, sesuai dengan konsumsi energi manusia saat ini, diperkirakan hanya dalam 2 atau 300 tahun lagi, energi fosil di bumi ini akan musnah. Dan jika menunggu saat itu tiba, sementara belum ada energi penggantinya, maka dipercaya peradaban manusia akan jatuh kembali. Tentu saja manusia tidak akan tinggal diam menunggu saat itu terjadi. Solusinya adalah dengan mengembangkan sumber energi baru. Di China, pembangkit listrik 1 juta kilowatt mengkonsumsi sekitar 1,5 hingga 2 juta ton batu bara per tahun dan mengeluarkan emisi 4 juta ton karbon dioksida. Di forum global, China telah mengeluarkan komitmennya kepada dunia untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya dan tidak mengeluarkan karbon dioksida, pembangkit listrik tenaga nuklir hanya memerlukan 30 ton uranium per tahun untuk menghasilkan 1 juta kilowatt listrik. Sebenarnya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditemukan pada tahun 1950-an adalah solusi yang sangat baik. Namun, pembangkit listrik tenaga nuklir seperti ini juga menghadapi dua masalah. Yang pertama adalah sumber dayanya juga terbatas. Menurut data statistik para ilmuwan, uranium ini akan habis dalam waktu sekitar 1000 tahun. Jika kemajuan teknologi dunia meningkatkan konsumsi uranium, maka jangka waktu habisnya juga akan menjadi lebih pendek. Yang kedua adalah masalah bahwa hampir setiap orang lebih peduli tentang pembangkit listrik tenaga nuklir akan menghasilkan radiasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Karena para ilmuwan hingga saat ini belum berhasil memecahkan masalah ini dengan baik. Sampai di sini mungkin kita semua akan mengerti tentang situasi manusia dalam hal energi. Hal ini dikarenakan adalah tidak banyaknya sumber daya yang dapat dieksploitasi. Pencemaran lingkungan yang serius dan pengembangan energi tidak dapat mengimbangi konsumsi energi manusia, sehingga manusia sangat membutuhkan sumber energi utama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Selanjutnya, apa yang akan menjadi sumber energi utama bagi umat manusia?
Sebagian besar orang menjawab energi fusi, dan sebagian kecil menjawab energi terbarukan. Bahan bakar yang mendukung reaksi fusi nuklir adalah deuterium yang banyak bisa diperoleh dari laut, terutama deuterium dalam bentuk air berat yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Menurut akal sehat kita dan kita ketahui sejak kecil, bumi sebenarnya adalah polo air dan hampir 7/10 wilayahnya adalah lautan. Jika bahan bakar deuterium diekstraksi dari lautan dan 1 liter air lautnya dapat mengekstrak sekitar 0,34 gram deuterium, dan ini berarti dalam 1 liter air laut dapat melepaskan energi sekitar 300 liter bensin. Dan sumber daya air laut yang melimpah dapat digunakan selama 10 miliar tahun untuk manusia. Dan ini berarti bahwa sumber daya tersebut dapat memberikan energi yang hampir tidak ada habisnya bagi umat manusia dan sekaligus tanpa polusi. Maka dari itu, energi yang dihasilkan oleh fusi nuklir akan menjadi energi utama bagi umat manusia. Percobaan fusi nuklir sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. Namun hingga saat ini, teknologi pembangkit listrik tenaga fusi nuklir masih belum dikuasai dengan baik. Memang banyak orang dibuat bingung karena sejak terjadi ledakan bom atom hingga munculnya pembangkit listrik tenaga nuklir, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 atau 6 tahun. Namun, lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak ledakan bom hidrogen, tetapi pembangkit listrik tenaga fusi nuklir hingga saat ini masih belum terwujud. Ini bukan berarti bahwa para ilmuwan yang melakukan percobaan fusi nuklir tidak bekerja keras, tetapi metode ini memang jauh lebih rumit dan sulit. Menciptakan matahari buatan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam kurun waktu puluhan tahun. Lantas, apa yang menjadi kesulitan utama dari fusi nuklir ini? Untuk mencapai pembangkit listrik fusi nuklir, hal yang paling sulit bukanlah perangkat yang dapat mewujudkan suhu ultra tinggi. Dua kesulitan utamanya adalah bagaimana mewujudkan pengapian ratusan juta derajat dan cara mengontrolnya agar stabil dan jangka panjang. Info menariknya saat ini adalah bahwa China telah mencapai operasi plasma 120 juta derajat Celcius selama 101 detik dan memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dicapai oleh Korea Selatan pada 100 juta derajat Celcius selama 20 detik. Dan saat ini, China terus memperpanjang rekor-rekor ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwa penelitian China dalam percobaan fusi nuklir telah mencapai posisi terdepan di dunia. Semua penciptaan rekor ini sekali lagi membuktikan kelayakan China dalam teknologi energi fusi nuklir, dan diyakini banyak orang bahwa dalam waktu dekat China akan segera membangun pembangkit listrik demonstrasi fusi nuklir pertama di dunia. Bagaimana menurut Anda tentang ide-ide lain dari teknologi fusi nuklir dan aplikasi seperti apa yang nantinya akan digunakan di masa depan? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di episode berikutnya.